fungsi media sebetulnya paling utama itu kontrol sosial, selain edukasi ya, pendidikan, kemudian ada lagi hiburan. Nah, rakyat kita ini tidak terjebak lagi pada apa yang disebut dengan maju tak gentar, membela yang bayar. karena kepentingan publik itu yang lebih utama, itu esensi dari sebuah media sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih kepada moderator Pak Dhani, dan alhamdulillah juga ini dalam acara ini sudah ketetapan juga ini teman-teman dari AJI hadir di sini. Tepuk tangan dulu teman-teman dari AJI. Ya kebetulan saya juga koordinator Haji Biro Banjarmasin, jadi teman-teman Haji, nanti tahu-tahu teman-teman Piwi nggak ada kayaknya. Kembali lagi soal peran media, ya kita kembali ke Undang-Undang Pers ya, bahwa dalam Undang-Undang Pers itu dijelaskan bahwa fungsi media sebetulnya paling utama itu kontrol sosial, selain edukasi ya, pendidikan, kemudian ada lagi hiburan. Nah, dalam pengejawantahan dari Undang-Undang Pers ini kan pasti ada namanya kaidah jurnalistik atau kode etik jurnalistik yang harusnya menjadi pegangan bagi kita. Kita mengakui di era disrupsi sekarang ini, pertumbuhan media itu kalau dulu zaman kami itu zaman cetak sebetulnya. Kami ini generasi all sebetulnya. Harus beradaptasi dengan generasi milenial. Milenial ini lebih ke digitalisasi pers. Kenapa sekarang ini kita akui ada semacam reduksi terjadi di kalangan pers sendiri jika begitu mudahnya membangun sebuah media. Kita ngakui dari data terakhir aja, ini saya kutip juga dari teman-teman PWI, sudah 300 lebih media online yang tumbuh subur di Kalsel. Dan melalui sebuah proses istilahnya legalitas itu mungkin banyak yang legalitasnya secara hukum, tapi yang terverifikasi Dewan Pers mungkin hanya bisa dihitung dengan jari untuk media online ya. Nah, hal ini juga berkaitan juga dengan karena kemudahan, begitu mudahnya membangun sebuah media. Kalau istilah saya itu biasanya tahun politik ini tahun tumbuh subur Pak, cendawan di musim hujan, tumbuhnya media-media online. Media-media cyber akan bermunculan dan namanya unik-unik nih. Nah, pertanyaannya ini kan menjadi sebuah kegelisahan juga di teman-teman khususnya yang menggiat jurnalistik ketika pertumbuhan media online khususnya di Kalsel tidak dibarengi dengan semacam kemampuan kompetensi dia, kemudian integritas seorang wartawannya atau seorang pewartanya atau jurnalisnya, kemudian integritas medianya juga. Terkadang ada media partisan misalkan, atau media yang memang dibangun. Ini saya bukan melecehkan teman-teman yang berkiprah di dunia jurnalistik, tapi akhirnya ketika informasi yang harusnya secara utuh dikonsumsi oleh publik, karena gini, media itu harusnya mereka harus berkiblat atau mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan golongan atau segelintir orang. Termasuk pemilik media juga harus dikesampingkan. Karena kepentingan publik itu yang lebih utama, itu esensi dari sebuah media sebetulnya. Pak, sebelum dilanjutkan publik, kita mengetahui bahwa untuk di Indonesia sendiri ada berbagai macam perkumpulan yang menaungi para wartawan. Ini seberapa penting sih nanti seperti Mama, seperti keberadaan Aji, terus apa lagi satunya PWI, terus dan sebagainya. Itu naungan yang ibarat kasarnya bagi kita orang awam itu seberapa penting sih organisasi seperti itu dalam ibaratnya mengawal kebebasan dalam demokrasi, terutama di kebebasan menyuarakan informasi di media khususnya.
saya tidak ingin menyinggung sebelah ya. Artinya saya tahu di AJI saja. Di Aliansi Jurnalis Independen ini memang salah satu organisasi yang lahir itu pasca reformasi ya. Mungkin dulu dikenal dengan adanya organisasi tunggal dulu kan, PWI dulu di era-era Orde Lama, Orde Baru dan Orde Lama. Di AJI sendiri kita menekankan soal adanya namanya kode etik, bukan hanya kode etik, ada namanya kode perilaku seorang jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Ini sangat penting karena gini, profesi itu bedanya antara profesi dengan pekerjaan. Kalau pekerjaan itu semua orang bisa, misalnya tukang itu semua orang bisa, tapi mereka juga punya etik. Nah, kedokteran juga punya etik. Nah, teman-teman wartawan juga punya etika. Nah, ada namanya kode etik, kemudian ada namanya kode perilaku yang dijawantahkan dari kode etik itu. Nah, ini sangat penting karena gini, dia menggeluti profesinya sebagai jurnalis itu sangat terikat dengan kode etik. Di AJI sendiri, setahu saya karena sudah lama bergabung, sangat ketat kita menerapkan soal kode etik itu. Kode etik yang dijalankan oleh seluruh jurnalis yang pastinya sama kan nanti. Ya. Nah, terus yang membuat beda dengan para dengan organisasi yang terkait itu apa aja sih? Sebetulnya sama aja sebetulnya, cuman ini kan dalam penerapannya. Apakah penerapannya ada longgar, ada ketat gitu kan? Nah, itu kata kuncinya Pak. Kata penerapan dalam hal kita melakukan penggalian informasi terutama peranan media di saat ini itu sangat tergerus dengan informasi harus bawah kalau kita boleh bilang ya. Karena ada media mainstream, ada yang non. Nah, itu gimana ini? Apakah semua informasi itu bisa dikelola secara bagus atau gimana? Dulu itu istilah mainstream dengan media alternatif itu sebenarnya istilah di media cetak. Di era online ini sebetulnya itu tidak akan muncul lagi istilah media mainstream dan media alternatif, karena hampir semua media itu ketika dia menjalankan etik dia atau kaidah jurnalistik dia, maka media itu bisa mendapat tempat di tengah masyarakat. Kita harus mengakui bahwa ya saya katakan tadi pertumbuhan orang untuk membuat media, khususnya media cyber ini sangat tinggi. Akhirnya kita dulu istilahnya dicetak itu ada dikenal deadline. Deadline itu misalnya jam berapa harus tayang, misalnya harus setor berita menjadi. Nah, di media online ini tidak dikenal lagi istilah deadline, batas waktu. Nah, ini artinya bicaranya kecepatan. Nah, kecepatan ini plus minus. Misalnya kalau dia tidak melakukan validasi, istilahnya melakukan cross check sumber-sumber berita itu bisa menjadi dikategorikan berita disinformasi atau berita menyesatkan atau misinformasi, berita yang hoax. Bicara misinformasi atau hoax juga kebanyakan saat ini, mohon maaf Bang ya, kita tidak menyebut nama dan sebagainya, tapi kadang-kadang informasi yang beredar di grup WhatsApp ataupun di grup media sosial yang lain itu malah dijadikan berita oleh para kalangan jurnalistiknya itu sendiri. Itu menanggapinya gimana Bang? Nah, sebetulnya gini, berita-berita yang beredar di medsos misalnya, sekarang ini kan eranya era WhatsApp ya, atau mungkin di Kalsel ini berdasarkan hasil penelitian riset itu Twitter tidak terlalu berpengaruh. Yang agak berpengaruh Instagram sekarang sama dengan Facebook, gitu kan, platformnya. Dan kita mengakui inilah pentingnya sebuah media itu melakukan validasi, pengecekan ulang, betul nggak sumbernya itu. Dan inilah bedanya antara media massa dengan medsos. Kita akui medsos itu kan ada kejadian begitu cepatnya, hanya hitungan per detik, bukan per menit lagi. Misalnya ada salah satu platform media sosial ya, informasi itu begitu cepat, soal kebakaran, soal kecelakaan itu mereka lebih update dibandingkan teman-teman media massa atau media online.
kita harus proses cross check dulu ke narsum. Makanya ada namanya di dalam jurnalistik itu ada namanya validasi, itu ada namanya grade A sampai grade D. Jadi narasumber itu bisa kita kategorikan grade A, grade B, grade C, grade D. Itu memang teorinya, tapi prakteknya memang harus dijalankan. Oke, Bang Di, sebelum ke narasumber yang lainnya, seyogyanya seperti apa sih peranan media itu dalam dinamika yang saat ini, terutama di tahun-tahun politik, terutama mungkin dari media jejak rekam rekam sendiri, itu seyogyanya seperti apa sih? Sebetulnya gini, esensi sebuah media itu adalah memberi ruang. Semua orang tuh harus diberi ruang, mempunyai hak yang sama di dalam sebuah pemberitaan. Artinya gini, peran media itu sebenarnya kalau misalnya kita bicara edukasi, maka kehadiran misalnya di tahun politik ini, misalkan ini ya, ada beberapa kandidat calon presiden, harusnya diberi tempat semua calon presiden. Ini untuk memberi semacam informasi, selain informasi juga mencerdaskan pembaca atau pemilih dalam menentukan pilihannya nanti. Seperti itu harusnya fungsi media, dia memberi ruang. Jangan membatasi, misalnya satu media itu hanya membatasi ini aja yang kami dukung. Adanya semacam media partisan jadinya. Dan ini kan terjadi, kita secara kasat mata waktu Pilpres kemarin, itu kan ada misalnya media biru dan media merah kan. Media merah calonnya ini, media biru calonnya ini. Yang terjadi seperti itu. Sebetulnya fragmentasi dukungan media juga. Oke, karena ruang. Ya, beri ruang. Dan intinya saja Bang Di menanggapi peranan media, tapi yang mempunyai sifat pesanan itu seperti apa? Makanya di media itu sebetulnya kita tidak bisa memungkiri juga media juga bagian dari bisnis. Makanya ada ruang, namanya ruang apetorial atau emporial atau apapun. Sekelas Tempo sendiri juga mereka memberi ruang itu, memberi ruang. Misalnya salah satu kandidat, ya istilah kita tuh berita berbayar, tapi mereka memberi ruang. Misalnya ada salah halaman khusus dan ini ada halaman yang bisa dikonsumsi oleh publik. Nah, itu juga hampir sama di media televisi juga melakukan hal serupa. Artinya ada berita berbayar dan itu memang sah-sah saja secara etika ya sah-sah saja karena istilahnya bukan wani piro ya. Jadi itu fungsi media juga. Artinya media juga salah satunya bisnis. Bisnis media juga kita tidak bisa memungkiri juga bahwa ada ruang khusus misalnya untuk beberapa kandidat. Dan ini jujur kita lihat aja sekarang gerakan ini kan sudah mulai 2023 ini sudah ada gerakan-gerakan, beberapa menteri sudah bergerilya. Bukan hanya mungkin Pak Anies misalnya, Anies Baswedan itu sudah agak dulu, tapi menteri-menteri juga melakukan dan mereka juga, saya yakin mereka juga mengontrak sebuah media. Karena gini, selain media juga sekarang ini kan kita lawan juga buzzer kan, buzzer di dan ini terjadi. Kemarin kita ambil contoh misalnya waktu Pilgub kemarin itu buzzer juga lumayan keras serangan udaranya. Oke, dan jadi lanjut sedikit mungkin nanti kita bahas selanjutnya. Ya. Mungkin bisa kita pertajam lagi. Ya. Oke, ke Dr. Fahri, mungkin kita minta pendapat Dr. Fahri mengenai konsep media yang berada di dinamika yang sangat kayak gimana ya, arusnya itu mungkin bisa dikatakan ada yang pro dan ada kontra juga. Ada yang mengatakan media ini ruang lingkupnya cuma bisnis, mengesampingkan konsep memberikan ruang seperti yang kata Bang Didi bilang. Ada juga peranan media yang memang mengawal secara utuh konsepsi bahwa suara rakyat itu adalah suara yang memang harus dikawal dan diberikan informasi secara utuh. Kayak mungkin Dr. Fahri gimana? Tanggapan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kumpul kita ya. Ketika kita ingin memotret media, ada realitas media yang juga tidak boleh kita pungkiri.
Apa itu? Media itu berpijak di dua kaki, yaitu idealisme dan satu lagi pragmatisme. Idealisme itu berhubungan dengan visi misi apa yang ingin disampaikan oleh media. Nah, sementara satu sisi pragmatisme itu adalah media juga harus hidup. Ini realitas. Media juga harus hidup, dia bisa juga menghidupi banyak karyawan di situ. Lalu apa yang harus menjadi mana yang dua ini mana yang kuat? Kalau idealismenya kuat, dia juga akan tetap bertahan. Kenapa? Kita bisa lihat Kompas misalnya. Kompas bagus idealismenya. Dari era Soeharto sampai sekarang pun Kompas itu masih bisa bertahan. Mengapa? Saya meneliti, ternyata Kompas itu bisa bergerilya. Gerilya Kompas yaitu dengan cara mengikuti bahasa-bahasa Orde Baru. Dia tidak frontal, tidak agitator, tetapi kemudian dia dengan bahasa-bahasa Orde Baru itu dia mampu memahamkan orang lain. Nah, ini realitas media, idealismenya gitu ya. Pragmatismenya di mana? Dia tetap bertahan hidup gitu kan. Nah, penting nih, jangan sampai nanti diberedel orang era-era itu. Saya sempat juga memetakan di mana media itu dari zaman kolonial sampai zaman partai, ya, sampai zaman reformasi saat ini, pukulannya sangat bukan main-main, Bang Ledi. Bahkan di era reformasi, pukulan terhadap media itu lebih dasar. Karena banyak aktor-aktor yang bermain, bahkan praktek premanisme terhadap media pun itu nampak ya. Nah, itu media. Nah, saya ingin bicara mengkorelasikan antara media dan partai politik gitu ya. Nah, ini mumpung tahun politik itu bagaimana kita mengemas, karena bagaimanapun juga saya tidak tetap meyakini bahwa teman-teman partai politik itu membutuhkan teman-teman media. Media itu menjadi partner politik, bisa berkolaborasi. Kalau teman-teman partai politik meninggalkan media dan meyakini bahwa bisa mensosialisasikan diri secara swadaya, bisa jadi. Tapi dengan pola-pola yang namanya jurnalisme warga, citizen journalism. Tetapi citizen journalism itu tidak menjamin bahwa masyarakat itu akan bisa menjadi cerdas. Kenapa? Karena ada hal yang harus memang ditangkap oleh teman-teman partai politik, teman-teman yang bermain pada kontestasi politik ke depan, yaitu adalah terkait dengan konten. Konten itu terkait dengan isu apa yang strategis kan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mengingatkan parpol, Anda jangan menyerang figur tertentu, kata saya, karena itu kontraproduktif. Sebaiknya Anda hadir di dalam permasalahan-permasalahan kemasyarakatan. Saya sebutkan waktu itu, hadirlah di pasar Pasar Batuah. Coba teman-teman hadir di Pasar Batuah, kata saya. Di situ ada isu strategis. Kemudian setelah isu strategis ditangkap, kemasannya apa? Siapa yang paling pandai mengemas ini? Bapak Ibu praktisi partai, tidak mungkin. Anda bukan media. Siapa yang paling pandai mengemas? Teman-teman media. Yang paling pandai dalam konteks mengemas, mengolah menjadi sesuatu yang hangat, lalu diperbincangkan oleh publik. Apa yang ada dalam mainstream publik kemudian? Mainstream publik adalah, oh, dia peduli dengan kami. Setelah publik memiliki pemikiran seperti itu, apa yang akan muncul kemudian? Ada komitmen politik yang akan terbentuk. Nah, komitmen politik inilah yang kita harapkan bisa menjadi swadaya, bisa menjadi komoditas politik yang sangat strategis untuk teman-teman partai.
bicara masalah komitmen, Dok, kita yang pastinya mengenal dunia perpolitikan ini, kalau mereka sudah berkomitmen untuk mendukung sesuatu yang pada akhirnya akan menimbulkan pro dan kontra, maka akan tercipta konten-konten yang pro dan kontra juga. Nah, jadi ini ada ungkapan yang mengatakan demokrasi, pemilu adalah pesta demokrasi dan juga pestanya para media. Ada ungkapan seperti ini. Nah, jadi ini Dr. Fahri, bagaimana dokter menanggapi konten yang dipesan oleh rekan-rekan yang berpolitik terhadap suatu media yang akan terjadi ketidaksinkronan, dalam artian ini harus idealis, ini adalah konten-konten pesanan. Kalau seperti itu kejadiannya, rakyat juga cerdas. Dia akan tinggalkan. Kenapa? Ya, untuk meninggalkan itu kan tidak serta-merta meninggalkan. Ini tugas-tugas kita untuk membangun dan mencerdaskan. Upaya hari ini itu dalam upaya konteks kita untuk membangun dan mencerdaskan rakyat, agar rakyat kita ini tidak terjebak lagi pada apa yang disebut dengan maju tak gentar, membela yang bayar. Sederhana saja kan? Nah, lalu apa kemasannya? Nah, kemasannya Indonesia itu sedang dihadapkan pada banyak permasalahan. Ada persoalan lingkungan, ada persoalan korupsi dan kolusi, ada persoalan ketenagakerjaan kita. Kemudian ada persoalan yang persoalan ekonomi, dan banyak sekali persoalan-persoalan yang hadir di dalam masyarakat kita. Nah, tugasnya apa? Tugas seorang partai politik itu adalah mampu menangkap permasalahan-permasalahan itu dan menjadikan sebagai komoditas politik, dan itu supaya masyarakat tahu bahwa partai ini konsen dengan permasalahan-permasalahan itu adalah dengan berkolaborasi dengan media. Nah, kalau partai politik juga memiliki atau bisa membuat media sendiri, ya tidak masalah. Toh di zaman sekarang ini yang namanya buzzer tadi sudah disebutkan ya. Dan saya memiliki keyakinan tahun 2023 profesi baru akan muncul. Apa itu? Namanya buzzer politik. Buzzer politik ini yang lebih piawai adalah teman-teman media. Contoh, agak menarik gitu dong. Jadi kalau boleh kita disimpulkan atau semoga ini ada, kalau salah mau dikoreksi. Jadi mungkin yang pendapat dokter tadi ada yang mengatakan bahwa rekan-rekan jurnalistik lah yang mempunyai peran besar dalam pengupayaan buzzer. Seperti itu apa gimana? Maksud saya begini, yang profesional, yang paham dengan khalayak itu kan media. Lalu apa? Ketika dia paham khalayak, dia bisa mengkondisikan sudah layak ini melakukan fungsi saya apa? Atau kalau bilang film transformer itu, kalau bagi yang bahaya, kalau jurnalis itu bertransformer menjadi seorang buzzer, ini bahaya. Kenapa? Karena dia akan transaksional, tapi itu haknya dia dalam konteks demokrasi. Tetapi dia akan melahirkan demokrasi, bukan demokrasi. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya ayolah teman-teman partai politik, kita lebih kritis dengan permasalahan di sekitar kita, kemudian jadikan itu sebagai energi untuk membangun popularitas teman-teman semua, sehingga rakyat itu paham siapa yang akan mereka layak untuk mereka pilih, dan kemudian teman-teman media juga bisa secara dengan idealismenya bisa untuk berkolaborasi dan menjadikan ini sebagai sarana untuk mendidik masyarakat kita, mendidik kesadaran politik rakyat, sehingga
yang hadir nanti, yang hadir ke depan, memang muncul pemimpin-pemimpin yang memiliki kapasitas dan kualitas yang pro rakyat, bukan meninggalkan rakyat. Oke, terima kasih Dr. Wali. Kata kuncinya adalah kualitas. Oh ya, satu lagi, Oke. hati-hati dengan kaum milenial. Jangan Nanti itu yang milenial nanti kita bahas. Oke dok. Kita bicara kata kualitas ini kepada Prof. Hadim mohon izin. Dulu waktu pilkada di 2019 itu terjadi dinamika bahwa banyak media-media ini yang secara faktual itu tidak bisa meliput secara resmi ke proses demokrasi. Mungkin Bang Didi itu prosesnya apa namanya? Ada media yang dilarang oleh pihak KPU untuk tidak bisa meliput secara resmi, itu apa itu nama prosesnya? Mungkin itu kebijakan KPU ya. Kebijakan KPU ya. saat kampanye. Saat kampanye. Ya, kita harus akui, saya bilang tadi, menjamurnya media online sekarang di fakta di lapangan itu kan, bayangkan untuk sebuah jumpa pers saja, ini bukan bicara soal amplopnya ya, dihadiri 40 media. Dan terkadang ini kan ada penumpang gelap juga dalam saya juga di sini agak gitu, persoalannya teknis sebetulnya. Oh itu teknis ya. Teknis. Nah,